Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, teman-teman. Alhamdulillah kita berjumpa kembali di episode 24. 24 seperti Iya. usia saya. Emang iya. Bukan usia saya ya. Aman ya ini aman. Aman-aman. Oke, teman-teman, hari ini kita mau bahas tentang hal yang cukup banyak teman-teman sering tanyakan. Dan mungkin banyak orang yang butuh semangat dan butuh diingatkan kembali perihal ini gitu. Yaitu tentang pertolongan Allah itu dekat. Kemarin aku habis dikasih nasihat terkait ini. Kalau teman-teman pernah tahu atau pernah dengar, ini ayatnya ada di Quran surah Al-Baqarah ayat 204. Bunyinya am hasibtum an tadkhulul jannata wa lamma ya'tikum mathalul ladzina khalau min qablikum massathumul ba'sa wad dharra wa zulzilu hatta yaqula rasul wal ladzina amanu ma'ahu mata nasrullah ala inna nasrullahi qarib. Artinya, apakah kamu mengira bahwa kamu akan masuk surga padahal belum datang kepadamu cobaan sebagaimana halnya orang-orang terdahulu sebelum kamu. Mereka ditimpa oleh malapetaka dan kesengsaraan serta digoncangkan dengan bermacam-macam cobaan, sehingga berkatalah Rasul dan orang-orang yang beriman bersamanya, bilakah datangnya pertolongan Allah, ingatlah sesungguhnya pertolongan Allah itu amat dekat. Jadi kemarin aku dapat nasihat ini bahwa kalau kita bicara cobaan cobaannya pasti ada begitu ya. Dan banyaklah di sini juga disebutkan ya, ditimpa malapetaka, kesengsaraan gitu, digoncangkan dengan berbagai macam hal gitu ya, pribadinya internal dan eksternal gitu. Dan kayaknya juga ini banyak dirasakan oleh orang-orang di sekitarku atau aku juga, mungkin Amah juga atau orang-orang di sekitar Amah, bahwa yang menggoncangkan keimanan kita, yang menggoncangkan keyakinan kita tuh kadang cukup banyak gitu. Dan itu sebenarnya bagian dari cobaan kita, yang mana semoga setelah kita selesai kita lulus lah dari cobaan itu, Allah perkenankan kita masuk ke dalam surga. Amin. Dan yang di akhir ayatnya tadi ya, ada satu kalimat ala inna nasrullahi qarib ya. Ingatlah sesungguhnya pertolongan Allah itu sangat amat dekat. Jadi kalau ada sesuatu kita harus ingat ayat ini. Jadi kalau ada apa-apa kita butuh bantuan Allah, itu sebenarnya bantuannya itu dekat kok. Kita tinggal minta ke Allah. Dan itu yang garis besar yang mau kita bahas hari ini oleh Gurunda. Iya, Masya Allah. Masya Allah ya. Ya, Masya Allah ya. Jadi ya ini juga saya lagi merasakan hal yang ya keajaiban pertolongan Allah itu gitu ya. Simple tapi memang ya sesimpel dan sekeren itu gitu. Jadi ya ini kisah aja ya. 2 minggu yang lalu anak saya kehilangan dompet dan dia ribut dompetnya hilang di rumah gitu ya. Oh gitu. Jadi abang simpan di sini kok Mi, di kursi. Akhirnya dibongkar lah itu kursi itunya, dicari gitu ya. Dilempar, kata saudaranya dilempar terus mungkin masuk ke tong sampah dibuang. Kayaknya jadi kemana-mana gitu ya. Makanya hidup abang teh ini hilang terus baju abangnya nggak ketemu gitu. Jadi seolah-olah paling menderita lah di antara saudaranya gitu ya, ibaratnya gitu ya. Ya udah tuh bang, udah innalillahi dah, memang kayaknya bukan di rumah gitu, kayak ini hilangnya di luar karena kan dia bawa ke tempat latihan bolanya gitu ya. Tiba-tiba hari Kamis itu ada yang WA, Ma Hasan hilang dompet nggak? Gitu deh. Secara kan kita tuh nggak ngasih kabar ke mana-mana karena si anak ini merasa hilangnya itu ya di rumah, jadi kan otomatis ya hanya nyari di sekitar orang-orang rumah gitu. Hasan hilang dompet nggak? Iya emang di mana gitu, ketemu di mana? Dipikir apa di lapang gitu, lapang bola atau enggak, katanya ini yang nemu anak SMP ini gitu ya. SMP Telkom katanya gitu. Oh iya ini dia ngeliatin foto, katanya ini temen kamu main bola nggak, karena ada foto, jadi dompet itu nggak ada identitas apapun, namanya juga dompet anak ya. Anak-anak belum ada KTP. Jadi dia kan cuma ada foto. Nah dia fotonya pakai baju latihan bolanya gitu kan. Terus ditanya, mungkin si anak ini yang inget punya temen juga yang sekolah yang sama SSB itu gitu. Akhirnya nyambung lah. Itu akhirnya ibunya nelpon, ya ini kita dompetnya masih aman, ada isinya juga masih utuh gitu. Yang nemu bapaknya katanya tuh, kan maksudnya oh iya nah itu jadi memang tuh bang
di saat udah innalillahi wa inna ilaihi rajiun, udahlah, udah pasrah, udah hilang gitu. Ternyata ya Allah menggerakkan orang untuk menemukannya, mengambilnya, terus ya alhamdulillah orang baik gitu ya. Dan kemudian ya orang ini juga punya ide untuk oh iya ditinggali si fotonya, oh iya ini fotonya, usaha ya, iya fotonya itu usaha, dan kemudian nyari gitu. Secara kan nggak ada KTP atau apa gitu. Nah dia memang ya pertolongan Allah itu sangat dekat. Kemudian si ibunya pas nelpon, ibu anak ini yang bapaknya nemot itu nelpon ya kayak udah kenal gitu ya, Maasan, oh iya maaf, ya itu. Ya maksudnya ya masya Allah gitu. Jadi sebetulnya kita percaya saja gitu bahwa sesungguhnya ujian itu datang itu sudah dengan kunci jawabannya gitu. Itu yang memang harus semakin disadarkan ke dalam diri kita gitu, bahwa ya Allah itu tidak pernah memberikan ujian tanpa ada solusi gitu. Nggak mungkin, secara Allah itu yang maha membuat, meng-create segala sesuatu gitu ya di muka bumi ini. Ujian berat menurut kita, ujian ringan menurut kita, itu Allah yang membuatnya dan itu sudah ada solusinya gitu ya. Tinggal kitanya apa? Yakin bahwa pertolongan Allah itu dekat gitu. Yakin. Nah ini nyambung ke pembahasan yang di 23 itu ya, tentang doa itu. Selama ini kebanyakan berdoa dengan keyakinan, yakin doa ini berdoa tetapi dengan kondisi ini kira-kira doanya kalau tidak dikabulkan gimana gitu. Ya bab doa ini ya, udhuni astajib lakum, Allah akan menolong, berdoalah maka Allah akan memberikan jawabannya gitu, Allah akan mengabulkan gitu ya. Seperti halnya tadi, yakinlah bahwa ujian yang sedang datang kepada kita itu adalah agar kitanya itu minta itu sebetulnya. Jadi ujiannya itu adalah agar kitanya mau merendahkan diri dan kemudian menghadirkan Allah gitu. Selama ini banyak yang gagal ujian tuh bukan tidak bisa menyelesaikan ujiannya, tetapi tidak menghadirkan Allah untuk menyelesaikan ujian tersebut gitu. Jadi seolah-olah ya ini saya gitu yang bisa menyelesaikan gitu. Atau ya nauzubillah min dzalik, seperti ada kisah yang orang yang yang tidak percaya terhadap Allah itu gitu ya, yang mana dia terombang-ambing di tengah lautan, kemudian akhirnya dia udah hopeless, minta tolong juga bingung minta tolong pada siapa, secara dia di tengah lautan terombang-ambing dan dia tidak percaya terhadap Allah gitu ya, tidak percaya terhadap Tuhan. Lalu kemudian akhirnya dia bilang, ya udahlah engkau yang disebut sebagai Tuhan, tolong tunjukkan pertolonganmu jika engkau memang ada gitu ya. Lalu kemudian datanglah tim SAR, beberapa jam kemudian datang tim SAR menolong dia, lalu kemudian dia diselamatkan. Lalu setelah naik ke dalam kapalnya tim SAR itu, kemudian dia bilang, tuh kan yang nolong manusia lagi. Padahal yang menggerakkan hati manusianya kan Allah gitu, ya. Siapa yang menggerakkan akhirnya tim SAR itu bisa menemukan titik di mana secara lautan itu sangat luas, lalu kemudian dia bisa ketemu, itu kan Allah gitu sebetulnya gitu. Nah itu yang ya kita harus meyakini bahwa ada sisi-sisi yang Allah itu sangat dekat dan Allah itu sudah banyak memberikan pertolongan kepada kita gitu. Untuk apa? Ya untuk semakin kita membuat menjadi pribadi bersyukur, semakin kita juga menjadi lebih beriman, karena kan inti dari ujian itu adalah tadi menaikkan kualitas amal soleh kita, menaikkan kualitas keimanan kita gitu ya. Itu kan inti dari keimanan, datangnya ujian dari Allah Subhanahu wa taala gitu ya. Lalu kemudian Allah memberikan hadiah dengan apa ya, bonusnya dapat surganya Allah gitu ya. Kalau misalnya tiba-tiba ada anak daftar sekolah lalu kemudian bilang, Bu, saya langsung naik kelas ya Bu yang gitu. Terus pasti guru ini juga kan nanya, lah kualitas kamu gimana gitu. Apa yang harus saya tulis di buku rapotmu? Kalau misalnya tuh kamu nggak mau diuji gitu ya, saya skip ya Bu ya ujian, saya skip ya Bu ya tugas gitu. Terus tiba-tiba dia naik kelas aja. Tiba-tiba dia ingin naik kelas, tiba-tiba dia ingin lulus ujian lah. Apa yang akan dituliskan? Yang banyak mengarang indah gitu ya. Secara kalau misalnya si guru ini mengarang indah, lalu kemudian akan dimintai pertanggungjawaban isi rapotnya ini nanti di SMP. Kenapa ini anak ternyata nggak bisa apa-apa? Itu kan yang akan menjadi problem juga untuk sekolah yang sebelumnya gitu ya. Maka ya manusiawi gitu, di saat kita ingin mendapatkan keutamaan, kebaikan, maka ya itu siap dengan ujian yang Allah berikan. Dan kerennya lagi, ujian yang Allah berikan itu soalnya dikasih, habis itu oleh Allah diaping, dibimbing untuk sampai akhirnya kita kemudian sampai ke solusi atau sampai ke jawabannya gitu yang sudah Allah siapkan juga gitu. Nah permasalahannya sekarang adalah ketika seseorang itu diuji, dia nggak mau diaping gitu, itu yang jadi problem gitu. Dikasih ujian, terus kemudian kata Allah, sok sholat dulu. Kan ayat-ayat tentang ujian itu hubungannya pasti dengan sholat. Iya gitu. Iya kan, selalu dengan sabar dan sholat. Sok sholat dulu. Sholat apa? Sholat istiharoh gitu.
diuji, sok sholat istikharah nanya, ya Allah ini ujian ini solusinya gimana gitu. Nah kebanyakan itu diuji lalu kemudian, wah ini salah siapa? Oh ini salah kamu. Oh, akhirnya bukan mencari ya Allah ini bagaimana, tetapi lebih sibuk. Kenapa saya jatuh? Oh ini ada sampah, siapa yang buang sampah di sini? Siapa yang naruh air di sini airnya tumpah itu? Akhirnya ya semakin kita kalut ya semakin tidak ketemu itu solusi gitu ya. Ya kalau guru saya ya termasuk ya yang kita juga sering bahas ada teori bangku taman, ada teori roller coaster gitu kan. Orang yang diuji oleh Allah kemudian dia duduk dulu, tenang dulu, maka ya sesuai dengan ayat yang tadi dibacakan, pertolongan Allah itu ternyata deket gitu, korib gitu, deket gitu. Tapi kalau misalnya diuji lalu kemudian yang muncul adalah kalut, maka ya nggak kelihatan gitu. Padahal itu orang tuh datang mau ngasih solusi gitu, tapi kemudian kita nggak kelihatan, akhirnya kalut gitu. Ini kemana? Siapa yang salah? Siapa yang gitu ya seperti itu. Jadi antara teori bangku taman dengan teori roller coaster itu memang ya cocok. Orang yang naik roller coaster itu nggak pernah kan menikmati pemandangan. Wow, gitu. Ini ngomong-ngomong roller coaster, ini leher saya tuh lagi nggak nyaman karena 2 hari yang lalu naik roller coaster. Iya, ya di mana? Di TSB. Ya Allah. Terus kayak gitu tegang kan? Tegang akhirnya jadi ya itu ya ini teorinya tuh memang benar gitu. Orang dikasih ujian lalu dia tegang lalu tidak malah melawan, misalnya tuh harusnya solusinya harusnya kita semakin banyak sholat, semakin banyak sujud, ini malah menyalahkan Allah. Itu seperti orang yang dia udah sama Allah mau dibimbing, dia malah menarik dirinya, ya bisa jadi ada cedera. Saya cedera ya teman-teman. Baik ya Allah. Cedera leher nih. Itu ya. Nah jadi ya itu jadi Allah itu sangat dekat dengan kita untuk memberikan pertolongan, tinggal kitanya apa. Satu, ketika Allah uji maka bertanyalah sama Allah, karena Allah tuh pingin, maksud ujian itu adalah Allah ingin kita bertanya gitu. Allah ingin kita menggantungkan harapan hanya kepada Allah gitu. Allah pingin kitanya datang lagi Allah ini gimana, Allah suka gitu dibegitukan gitu ya, datang lagi gitu ya. Kemudian kalau misalnya ketika Allah menguji dengan ujian yang menurut kita itu apakah berat, sedang atau bagaimana, maka yang kedua adalah datang kepada Allah lalu kemudian berdoalah dengan prasangka bahwa Allah itu bisa, mampu menyelesaikan gitu. Jadi bukan yang ini namun tidak nggak selesai gimana ya kita sudah berhusnuzon gitu sama Allah gitu, maka berdoalah ya Allah Engkau pasti bisa memberikan solusi yang terbaik, Engkau maha keren, Engkau maha hebat gitu ya, Engkau lah yang maha memberikan solusi atas segala permasalahan kami gitu ya. Bisa jadi apa yang kami maksud itu menurut ilmu Allah ya bukan seperti itu, maka saya pasrahkan gitu ya. Nah yang ketiga adalah kepasrahan. Allah pingin kita ya pasrah gitu ya. Tawakal itu di dua sisi. Tawakal itu di awal, kemudian ikhtiar, lalu ditutup lagi dengan tawakal gitu ya. Jadi kalau dapat ujian itu bukan ikhtiar, tapi tawakal ya tadi bertanya dulu sama Allah lewat sholat, lewat berdoa, lalu kemudian ikhtiar. Setelah itu ya udah tawakal lagi, ya Allah saya ikhtiarnya sudah, la haula wala quwata illa billah. Oke. Nah kemudian teman-teman semua gitu ya, yakinlah bahwa salah satu yang tadi di dalam ayat itu juga ya, ingin ujian kita selesai itu salah satunya adalah bantu orang lain untuk menyelesaikan ujiannya juga. Nah, gitu ya. Jadi multi level kemudahan untuk menyelesaikan ujian itu salah satunya adalah kita membantu orang lain gitu ya. Kenapa Allah kita lagi diuji lalu tiba-tiba malah ada datang orang yang minta-minta, lah ibu saya juga sama gitu ya ibaratnya. Saya juga butuh dibantu. Iya, gitu. Bisa jadi justru selesainya ujian kita itu di saat kita membantu orang lain dan dia mendoakan kita dengan ikhlas, maka itu percepatan juga kita ketemu dengan solusi kita gitu. Maka ya berbahagialah ketika sedang diuji lalu kemudian ada orang malah bukan orang yang mau membantu kita, malah terkadang coba perhatikan ya kalau lagi diuji, biasanya di titik pertama setelah ujian itu datang adalah justru adalah orang yang kemudian meminta bantuan kita. Jadi bukan malah orang yang menyodorkan biasanya ya. Lah malah minta tolong. Iya, gitu. Kenapa? Justru itu adalah pintu masuknya kita ke solusi ujian kita gitu.
Jadi kalau ada lagi diuji lalu kemudian malah ada datang orang yang minta tolong, dia yang bahkan sebetulnya yang secara apa ya, secara alam kuantum lah ya gitu ya, alam percepatan pengabulan doa itu justru malah dia yang akan bisa membukakannya. Mungkin bukan dia yang kemudian aksi membantu urusan kita, tapi doanya dia, mintanya dia sama Allah dengan ikhlas agar Allah juga membantu memberikan solusi buat kita gitu ya. Maka percayalah bahwa apa, di saat kita mempunyai ujian lalu kemudian kita menolong orang lain, maka sebetulnya disitulah percepatan Allah itu mendatangkan ujian buat kita gitu. Ya meskipun kita tidak bisa membantu banyak, setidaknya kita bisa ya sedikitnya meringankan apa yang menjadi kecemasannya dia gitu. Karena itu pun Allah itu apa ya, menguji kita itu untuk membuktikan cinta kan sebetulnya gitu ya. Kita selama ini suka bilang ya insya Allah alhamdulillah saya tuh bersyukur dengan keimanan ini, maka Allah uji yaitu untuk membuktikan kecintaannya kita. Maka salah satunya adalah ya ujian itu datang dengan cara apa? Allah menguji kita, lalu datang orang yang juga sama sedang diuji meminta pertolongan kita, ya itu tuh double gitu cara Allah kemudian membuktikan cintanya kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Gitu ya. Nah, itu ya motor. Nah ya. Ya, ini agak di lantai 2 jadinya suaranya memang semakin kenceng. Oke, ya Masya Allah teman-teman. Tadi ya terkait yakin. Aku juga sering dapat nasihat tuh yakin berdoa sama Allah tuh. Jadi jangan berdoa tapi kitanya tuh skeptis sama Tuhan kita sendiri gitu. Ya. Padahal ya harus yakin bahwa setelah berdoa ya udah Allah tuh pasti mengabulkan dengan cara yang terbaik. Ya, mungkin memang ujiannya itu kan karena Allah tidak terlihat secara wujud, secara gitu, wujud gitu ya. Jadi kadang-kadang kayak kan kalau misalnya kayak gini, Waf Amma minta tolong ya, terus kata Wafa, iya Amma pokoknya tenang. Itu kadang-kadang kita langsung oke, udahlah gitu. Besok ada Wafa gitu. Ini padahal sebetulnya Allah itu lebih keren lagi dari makhluk-makhluk Allah yang selama ini kemudian memberikan jaminan buat kita gitu. Makanya kita ini bab iman, ini jihad gitu. Jadi kita yang benar-benar harus mengajarkan kepada diri kita bahwa believe, kita harus benar-benar yakin gitu sama Allah, iya gitu. Jadi ketika kita berdoa tuh, ya Allah ini Allah tuh yakin masih bisa memberikan solusinya gitu. Jadi bukan ketika berdoa ya Allah tolong saya misalnya ya dilunaskan amanah-amanah hutang saya gitu. Tapi lamun itu kumanya iya dari mana ya caranya mikir langsung. Jadi ketika kita berdoa seperti itu berarti kan kita belum sepenuhnya melepaskan dan mempercayakan kepada Allah gitu. Maka ya udah ya Allah saya sudah berdoa loh, ya Allah saya sudah berdoa gitu ya. Mohon diberikan solusi karena sesungguhnya ilmu saya itu tidak sampai gitu. Ilmu saya itu sangat terbatas gitu, dan untuk menyelesaikan solusi ini juga kadang-kadang jadi salah deh, tolong ya Allah, tolong dikasih petunjuk, tolong kasih solusi. Insyaallah ya teman-teman. Dan yang aku suka evaluasi sih kadang-kadang kalau kita tidak diuji, kitanya nggak minta. Kita tidak diuji, kerasanya nyaman, akhirnya lalai. Jadi kurang banyak beribadah, kurang banyak berdoa. Karena tanpa sadar ketika kita lagi ada ujian tuh, kita kan jadi kualitas dan kuantitas ibadahnya meningkat ya. Karena kita lagi butuh-butuhnya sama Allah, padahal selalu butuh. Nah, cuman mungkin kata Allah, "Ainu kudu dibetrik sama ujian we biar bangun malam, biar minta doanya tuh berjam-jam gitu sama Allah." Kadang-kadang itu juga mungkin wasilahnya Allah memberikan kebaikan ke kita justru ya. Supaya lebih banyak berdoa, karena ya kembali lagi doanya itu sendiri kan sebuah amal solih. Nah itu jadi seperti yang ibadah kita ya. Sebuah ibadah. Jadi jangan hanya berdoa untuk dikabulkan, kita berdoa niat dari Allah karena Allah minta kita untuk berdoa. Dan Allah tuh suka banget kalau kita banyak berdoa. Minta. Beda ke manusia kan, kalau banyak minta kayak kamu nyusahin. Nyusahin Allah tuh happy banget. Allah tuh happy banget ketika kita banyak minta. Jadi salah satu ibadah yang paling enak adalah berdoa. Karena banyak minta. Kita banyak minta tapi disuruh banyak minta sama Allah dan pasti dikabulkan lagi. Itu sih yang harus ditanamkan, terus dilatih sih teman-teman. Dan berdoa ya Allah kuatkan keyakinan kita gitu untuk selalu dan senantiasa mau berdoa dengan keyakinan yang terbaik. Begitu ya. Jadi itu insya Allah teman-teman, dan jangan pernah bersedih seolah-olah diuji paling berat, kan sesungguhnya semua manusia ini ya sedang diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Apakah agama apapun ya, semuanya itu sama memiliki ujiannya masing-masing. Yang dinilai adalah bagaimana ketika ujian itu datang, apa yang kita lakukan, nah itu yang menjadi pembeda. Insyaallah ya, begitu teman-teman. Semangat. Kita saling menyemangati. Semoga teman-teman jika sedang menghadapi ujian atau kebingungan atau digoyangkan tadi ya,
zulzilu katanya sedang digoyangkan internal Digoncang. eksternal digoncangkan dirinya gitu. Semoga dikasih kekuatan untuk Amin. melalui semuanya dan semoga berakhir dengan banyak amal soleh setelah ujian itu lewat. Gitu ya, Amin. teman-teman. Terima kasih sudah menyimak episode hari ini tentang pertolongan Allah itu dekat. Semoga ini bisa jadi reminder buat kita juga ketika apapun yang sedang kita hadapi, kita selalu ingat bahwa Allah itu sedekat itu, jadi tinggal minta diselesaikan dan bersabar. Musta'inu bis-sabri was-shalah. Sabar dulu baru salat. Gitu. Begitu teman-teman ya. Mohon maaf bila ada kalimat dari kami yang kurang berkenan. Seperti biasa kalau misalnya ada ide mau bahas apa silahkan ketik di kolom komentar, nanti insya Allah kita akan bahas di episode-episode selanjutnya. Kami izin tutup ya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Dadah. wabarakatuh.